Saya kalau bersuara begini denger gak kira-kira? Siapa gua? Mak doang. Ya pengen aja gitu. Yang namanya pemimpin kan harus bisa jadi imam. Itu baru pemimpin. Contoh nih, misalkan kayak orang Dayak, dia kan punya adat istiadat. Orang Batak, dia punya adat istiadat. Tuh, setiap budaya kita punya adat istiadat. Masalahnya tuh gini ya, kan politik ini kan lagi nggak baik-baik aja, lagi panas, lagi banyak yang sikut kiri sikut kanan, gosok kiri gosok kanan, ditambah dia ngomong kayak begitu, kan bikin orang jadi, ini apaan sih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke teman-teman, berita kali ini kita akan membahas ya. Kalau ini sih para netizen ya kebanyakan nyebutnya mantan artis ya, manggilnya mantan artis. Jadi si mantan artis ini memberikan statement, memberikan komentar yang masih ada hubungannya dengan pemilu kali ini, yang masih ada hubungannya dengan capres cawapres. Dan tentu ini memicu sebagian dari para netizen ikut berkomentar ya. Sebagian dari para netizen ikut geram atas pernyataan si mantan artis tersebut. Oke, kita saksikan aja dulu video komentarnya seperti apa. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe channel update, like dan komen. Selamat menyaksikan. Saya kalau bersuara begini denger gak kira-kira? Siapa gua? Mak doang. Ya pengen aja gitu. Yang namanya pemimpin kan harus bisa jadi imam. Itu baru pemimpin. Juga kita nyuruh ngaji karena semua calonnya itu muslim. Tujuannya minimal kan berpegangan dengan satu agama nih. Kan gue kagak nyuruh orang yang non muslim ngaji. Nah apa sih kalian dangkal-dangkal amat otaknya? Ih sebel. Ini Putri Kartika yang dulu main Facebooker ya, yang kalau pakai baju tank top pusar kemana-mana dulu. Terus pakai roknya yang sejengkal dari perut dia, kalau nggak salah ya. Yang ngomongnya inyong-inyong bukan ini. Oh ya Mbak, saya mau nanya ini, masa pemilihan presiden harus bisa ngaji dan suaranya merdu baru kita coblos? Mbak, ini pemilihan presiden ya. Di Indonesia memiliki 5 agama yang patut kita hargai dan kita hormati. Negara Indonesia negara Pancasila dan demokrasi. Oke, kalau pemilihan presiden suruh ngaji, terus sama suaranya merdu, ya nggak bisa lah Mbak. Terus gimana agama-agama yang lain? Apakah kita di situ bisa menghargai dan menghormati agama orang lain? Kecuali Mbak, pemilihan ketua MUI harus hafal 30 juz, Kurdis, fikih, nahu, sorob, tafsir kuning, dan hadis-hadis harus hafal. Nah mungkin di situ saya masuk akal. Lah kalau calon pemilihan presiden suruh pinter ngaji dan suaranya merdu, kemana logikanya Mbak? Betul. Kita itu bukan dangkal otaknya, yang dangkal itu Mbak. Ya nggak mengerti kali, apa terlalu kebanyakan mengerti, apa kebanyakan ngaji dia jadi nggak paham. Nggak boleh gitu Mbak. Aneh Mbak ini. Buntut perkara Kartika Putri, capres harus bisa ngaji katanya. Tapi hal ini menjadi bencana buat dirinya sendiri. Bencana yo. Iya bencana. Jadi semua foto masa lalunya dia sebelum berhijab disebar lagi sama netizen. Bahkan foto seksoy-seksoynya udah ya ampun disebar lagi. Wah parah sih ini netizen. Aku nggak mau mengomentari ya pendapat Kartika Putri capres harus bisa ngaji. Tapi Ibu Kartika Putri ini kan seorang artis, public figure. Jadi kalau untuk personal brandingnya ya ada pada dirinya sendiri gitu. Jadi saran dari aku nih ya untuk berhati-hati dalam berucap. Karena yang namanya artis setiap tindakan, ucapan, tingkah lakunya, emosionalnya itu disoroti semuanya. Disoroti semuanya dan diperhatikan oleh netizen. Apalagi saat ini tuh lagi ramai dan sensitif juga membahas tentang capres. Jadi harus hati-hati banget. Salah sedikit berucap, nah sekarang jadi fatal kan, jadi bencana kan. Ya sebenarnya mau artis kek atau orang kaya raya kek, yang namanya ucapan harus kita bener-bener jaga. Mau kita orang miskin kek, harus kita jaga. Itu tajam banget.
bisa jadi perkara masalah besar kalau kita salah mengucap. Bener nggak? Bener nggak? Cie, Kartika Putri, udah nggak punya jawaban lain ya, kecuali berlindung dari cuitan yang kemarin. Cie, sampai-sampainya bisa ngejawab komentar orang dengan cuitannya yang berbunyinya kayak gini nih. Cie yang marah capresnya nggak bisa ngaji. Bukan masalah nggak bisa ngajinya, Mbak. Emang jaminan capres yang Mbak maksud itu bisa ngaji terus suara merdu nggak korupsi? Udah pasti amanah emang. Udah pasti bijaksana emang. Banyak Mbak di Indonesia ini yang bisa ngaji, yang suaranya merdu. Bayar utang susah. Minjem duit manis di awal. Bawa agama lagi. Dengar nih Mbak. Mungkin suaminya belum pernah ngajarin kayak gini ya. Iblis aja pandai ngaji. Pandai hadis, pandai riwayat, tapi nggak masuk surga. Itu kenapa Mbak? Nih saya kasih tahu kalau belum diajarin ya. Mumpung saya masih ingat nih Mbak. Apa yang pernah diajarin sama ayah saya? Itu karena iblis di hatinya ada kesombongan. Aku lebih baik darimu. Ada seorang artis, terlebih lagi adalah istrinya seorang ustadz ya, bukan artis ya, cocoknya lebih enak tuh mantan artis gitu ya, membuat statement ya, bukannya membuat makin adem ayem, makin damai, makin solid, malah makin keruh, makin panas gitu, makin mendidih ngedengernya gitu. Masalahnya tuh gini ya, kan politik ini kan lagi nggak baik-baik aja, lagi panas, lagi banyak yang sikut kiri sikut kanan, gosok kiri gosok kanan, ditambah dia ngomong kayak begitu kan bikin orang jadi ini apaan sih gitu, bukan membantu malah membuat makin keruh gitu loh. Coba deh Tat bilangin cintaku, sayangku, istriku, kalau bikin statement apapun itu hati-hati ya sayang. Karena apa? Mau bagaimanapun itu kamu mantan artis, banyak followersnya, banyak yang lihat, banyak yang kenal. Saya juga seorang ustadz. Jadi alangkah lebih baik itu biar damai dan memang adem-adem ayem gitu loh. Kan bisa ngomong begitu Tat. Setuju kan? Bisa kan? Jadi gak membuat makin gaduh gitu loh. Dan untuk mbaknya yang ngomong statement kayak begitu ya mbak yang mantan artis ini nih, gak usah saya sebut nama dah, ntar girang lagi dia. Membuat sebuah statement itu harus dipikirkan mbak, dampaknya bagaimana. Ini orang kalau gue nulis begini nih, orang nanti jadinya kayak tanggapannya kayak gimana, kan bisa mbaknya. Saya tahu kok mbaknya arah kemana, saya ngerti kok. Karena apa, mbaknya juga mendukung di nomor berapa, saya ngerti. Gak usah mbaknya ngomong, saya udah tahu mbaknya tuh pro nomor berapa, saya ngerti. Yang kayak gini-gini kan pronya kalau gak nomor itu kan nomor itu ya. Kalau untuk nyindir 01 nggak mungkin. Kalau untuk nyindir 03 juga nggak mungkin gitu loh. Lagian juga mbaknya nggak perlu milih 02 mbak, nggak usah ya. Karena kalau mbaknya dengar kata-kata 02 kayaknya panas gitu. Nggak usah, biar saya yang milih 02 mbak, saya aja sama teman-teman saya ya. Mbaknya nggak usah. Mbaknya nggak saya ajak, ya, tenang aja mbak, nggak saya ajak kok ya. Lagian saya bingung ya, 02 ini kan cuman pengen nyalonin diri gitu loh, nggak ngajak ribut gitu loh. Tapi kayaknya seakan-akan tuh kalian tuh kayak gemeteran gitu, kayak takut, kayak menghadapi seorang monster gitu loh. Kayak ada penghalang gitu. Kenapa sih gitu sampai segitu takutnya? Kalau prinsip saya ya mbak ya, ini prinsip saya ya, saya kan milih 02. Tapi kalau memang nggak rezeki, saya juga nggak marah mbak. Mbaknya kan tahu, rezeki itu nggak bisa ditukar oleh siapapun. Semua itu atas izin Allah. Ya kan? Klik gitu. Kamu jadi. Mbaknya kan orang Islam. Mbaknya taat beragama. Masa gak ngerti yang namanya rezeki? Yang namanya udah nasib? Lagian mbak, kalau tujuannya untuk memimpin buat negara itu pasti jadi. Tapi asalkan jangan tujuannya buat bayar hutang. Ya. Makanya mbak bilangin ya sama bosnya, kalau kampanye jangan ngutang. Jadi gak pusing kan? Mesti sikut kiri, jilat kanan. Kan gak enak kalau kayak gitu, ya kan? Satu lagi, untuk sebuah kesalahan itu gak cuman Pak Prabowo yang punya. Nomor 1 juga, nomor 3 juga punya kesalahan. Apalagi nomor 1 tuh, dikejar-kejar hutang, hati-hati. Ya, udah kayak ini, pinjaman online. Gedabrus. Put, ini mohon maaf nih ya sebelumnya ya. Paham banget kalau Karput itu adalah seorang istri dari Habib, paham banget. Tapi ini kan pemilihan presiden Put, bukan pemilihan Hafiz yang di RCTI. Kalau Hafiz dinilai dari cara dia ngaji, dari cara dia baca surat-surat, paham. Lah ini kan pemilihan presiden yang bakal ngurus negara Put.
bukan ngurusin pompes dari daerah-daerah sampai ke pelosok-pelosok, bukan. Terus ingat Put, ini Indonesia yang sudah 6 agama diakui Put. Nanti yang nyoblos ya bukan agama Karput doang, tapi di luar agama Karput juga ikutan nyoblos Put. Nah, jadi bagi kami yang tidak seagama dengan Karput, nggak ngaruh Karput. Mau dia jago ngaji apa segala macam, nggak ngaruh. Ya Put ya. Nah, terus sih sangat disayangkan karena Karput itu ngatain orang-orang dangkal di video itu. Nah, berarti Karput nggak nyadar dong dengan Karput membuat VT seperti itu juga. Ya Karput dangkal juga. Karena Karput bilang yang paling jago ngaji itulah yang dipilih. Belum tentu Put, yang ngajinya paling benar itu kinerja kerjanya juga paling bagus. Belum tentu. Patokannya nggak bisa di situ. Ya Put ya. Jadi sekali lagi buat Karput ingat, ini pemilihan presiden, bukan pemilihan Hafiz. Oke Put? Sehat selalu buat Karput, Habib dan anak-anak. Have a nice day. Ke arah mana sih? Ngebuat tersinggung yang mana sih? Karena apa sih gitu? Ya, sibuk banget klarifikasi dah. Dari kemarin-kemarin klarifikasi gue udah gemes, ini ketambahan lagi. Ibu Kartika Putri yang terhormat, paham gak sih? Kemarin aja Anda bilang paslon disuruh ngaji. Yang suaranya bagus, dia yang pantas buat mimpin negara ini. Karena kalau pintar ngaji, suaranya bagus, berarti sering mengkaji Al-Quran dan cocok jadi pemimpin. Nah, sekarang gue tanya, kira-kira kalau paslonnya ngaji, suara bagus, ente bilang semuanya muslim, qadarullah semuanya muslim paslonnya. Tapi ibu lupa ya, Indonesia ini kan beraneka ragam agama. Emang bener tuh paslon muslim. Nah tapi yang milih mereka muslim semua kagak? Disuruh ngaji, suaranya bagus, terus yang agama lain ngerti gitu. Saya juga muslim Bu, saya juga menghargai. Tapi cobalah ibu introspeksi diri. Kasian gak tuh si Habib? Setahu saya nih, maaf nih ya, kalau istri Habib biasanya juga pintar ngaji Bu, suaranya bagus. Boleh nggak kita denger tuh suara ibu? Kan ibu bininya Habib nih, mohon maaf nih ya. Terus sekarang dibanding-bandingin sama Turki, ini Indonesia Bu. Terus ibu pakai bilang lagi, pakai julid bilang kalau kenapa sih pendukung paslon lain pada marah-marah, takut ya karena paslonnya nggak bisa ngaji. Panik nggak? Itu namanya apa Bu? Pantes nggak istri Habib begitu? Jangan julid Bu, doain aja pemilu ntar tuh berjalan lancar, pemimpinnya tuh nanti yang amanah, yang bisa merangkul rakyatnya dengan baik, nggak cuma janji-janji doang. Jadi ibu jangan tambah memperkeruh, seolah-olah ibu ini udah yang paling bener aja. Terus pakai bilang sekarang lagi belajar. Nah yang namanya belajar, tiap hari belajar kan harusnya nambah pinter. Nah kok ini nambah apa ya, tahu sendirilah. Kasihan Bu sama Habib Bu, kasihan dong Bu. Habib harusnya udah bener-bener tinggal ceramah aja, tinggal syiar agama Islam dengan baik. Nah ini diajak ngonten melulu yang gak ada urusannya sama syiar agama. Betul. Bener gak Bu? Maaf nih, mohon maaf. Hai guys, ini video klarifikasi atau penjelasan dari si Kartika ya. Kita dengerin aja dulu guys.
yang tentang aku bilang pengen denger calon-calon paslon itu ngaji. Jadi awal mulanya itu adalah aku ngelihat salah satu presiden Turki itu ngaji, suaranya Masya Allah tabarakallah banget. Terus akhirnya pas live itu aku bilang, Masya Allah ya, ini kan kebetulan banget qadarullah semua paslon 6-6-nya itu adalah seorang muslim. Dan juga negara kita adalah negara mayoritas nomor 1 muslim terbesar di dunia. Jadi nggak ada salahnya dong kalau seandainya kita ini ingin setiap paslon itu untuk denger ngaji. Ya nggak ada yang salah dong kalau kita mau denger orang muslim ngaji. Bener nggak? Oh, si Put-Kriput ini terinspirasi Presiden Turki mengaji. Nah, Presiden Turki itu mengaji dalam keadaan kampanye, apa debat capres, apalagi ada acara maulid. Tuh dia ngaji teh, Put. Coba lu jelasin, sampai lu terinspirasi begitu. Ya memang di negara Indonesia terbesar di dunia, mayoritasnya Islam. Tapi selain Islam, kita punya agama lain. Terutama kita punya adat istiadat. Begitu loh, Put-Kriput. Contoh nih, misalkan kayak orang Dayak, dia kan punya adat istiadat. Orang Batak, dia punya adat istiadat. Tuh, setiap budaya kita punya adat istiadat yang harus kita hargai dan hormati. Bukan hanya sekedar agama doang. Kalau lu gak ngerti agama, mah dah. Di situ pemahamannya, Put-Kriput. Nah, kalau emang lu merasa seneng, kenapa lu gak tinggal di Turki aja sono? Di Turki kan lu, laki lu orang apa, laki lu Habib. Oh iya, gua mau kasih tahu nih ya, kalau ulama Indonesia itu panggilannya ustadz, kiai, sama wali. Kalau ulama keturunan itu panggilannya Habib, Habaib, bib begitu. Nah, lu cocok dah tinggal sono, coba dah. Gue mah bukan masalah seneng atau enggak seneng. Jujur, gue sebagai orang Islam gue seneng denger alantunan ayat suci Al-Quran itu. Apalagi suaranya merdu. Tapi tidak semudah itu, Put. Kita mengaji tuh perlu ilmu dasarnya. Nah, contoh nih, ilmu tajwidnya, mahorijul hurufnya. Tuh, enggak semudah kayak lu baca koran merdu atau lu nyanyi lagu dangdut. Merdu-merdu itu ada ilmunya. Paham, Kriput? Lu salah penyebutan aja nanti kalau presiden salah penyebutan. Misalkan namanya orang mah luput dari kesalahan dan dosa. Bagaimana gitu loh. Oke teman-teman, itu tadi video kompilasi ya, komentar dari para netizen ya untuk masalah Bakartika ini. Dan saya secara pribadi pun menilai apa yang disampaikan oleh Bakartika ini memang kurang pas ya. Bahkan mungkin udah gak etis. Apalagi ketika Mbak Kartika memberikan klarifikasi atas video Mbak sendiri dengan mengungkapkan kalimat-kalimat. Nah, apa sih kalian dangkal-dangkal amat otaknya? Bagi saya sih itu udah kurang etis ya. Karena Mbak ini kan istri dari seorang Habib. Ya, saya berpendapat harusnya Mbak itu sebisa mungkin memberikan statement-statement, kalimat-kalimat yang menyejukkan, yang bisa mendidik ya, memberikan contoh yang baik untuk umatnya. Namun ya balik lagi ya, kalau untuk pilihan politik ya saya hargai itu ya, itu pilihan secara pribadi oke lah. Tapi ya jangan sampai juga kita seakan-akan seperti mengajak ya, menggiring opini dan membenarkan apa yang kita sampaikan, sehingga balik lagi Mbak, kita ini berada di negara yang bermacam-macam suku dan agama ya. Jadi kita memilih calon presiden untuk merangkul semua umat, untuk merangkul semua agama, untuk bisa memberikan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak hanya terfokus pada satu agama aja ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini aja videonya. Jangan lupa subscribe channel update biar saya bisa lebih semangat lagi dalam memberikan informasi perihal politik Indonesia, khususnya Pilpres 2024. Terima kasih.